saya Kamelia Putri. Sekarang saya berada di mana nih? Tahu nggak? Saya lagi berada di Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Mau ngapain sih aku di sini? Pastinya aku mau ngajak kalian pemirsa semua dimanapun berada untuk jalan-jalan sambil cari ilmu. Seru kan? Seru dong. Yang pastinya aku mau nge-explore Jatibarang yang katanya sih baru-baru kali ini ditemukan sumber daya alam oleh anak bangsa. Wow, keren kan? Ya udah kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, ikutin perjalanan saya kali ini ya. Let's go! Jatibarang adalah sebuah kota kecamatan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang menjadi titik keramaian di Kabupaten Indramayu sebagai pusat perekonomian dan pintu gerbang utama dari arah Cirebon, Bandung, dan wilayah-wilayah lain di bagian timur Pulau Jawa. Pasti udah tahu dong, berita sumber daya alam yang baru-baru ini ditemukan oleh PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina Persero, sekaligus kontraktor kontrak kerjasama di bawah pengawasan SKK Migas. Nah, saya beruntung banget nih pemirsa, dapat kesempatan untuk bisa lihat langsung dari dekat area produksi sumber daya alam tersebut. Saya akan mengunjungi stasiun pengumpul akasia bagus milik PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina Persero, sekaligus kontraktor kontrak kerjasama di bawah pengawasan SKK Migas. Wah, saya deg-degan nih pemirsa, karena ini adalah pengalaman pertama. Udah ngebayangin, pasti seru banget. Ya pemirsa, akhirnya saya sudah sampai di klaster Akasia Bagus PT Pertamina EP Jatibarang Field. Seperti apa sih di dalamnya? Penasaran kan? Ayo, kita langsung aja masuk. Sebelum masuk stasiun pengumpul, saya harus laporan dulu pemirsa, menuliskan data diri dan dicek suhu tubuhnya. Oke pemirsa, sebelum kita masuk ke area pengeboran, kita wajib banget menggunakan APD. Pekerja maupun visitor wajib banget menggunakan APD untuk keselamatan kita bersama. Oke, kita langsung aja menggunakan APD-nya. Mari Pak. Bagi Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina Persero sekaligus kontraktor kontrak kerjasama di bawah pengawasan SKK Migas, keselamatan kerja menjadi hal utama. Syarat ini juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pemirsa, dan alat pelindung dirinya yang sesuai dengan standarisasi seperti yang sudah saya gunakan. Setelah dapat arahan apa yang dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat berada di area kerja, baru deh saya bisa masuk ke stasiun pengumpul akasia bagus. Cihuy! Di balik tekanan yang tengah melanda banyak perusahaan migas, baik nasional maupun global akibat penurunan harga minyak, serta turunannya permintaan karena kondisi ekonomi dan pandemi COVID-19, PT Pertamina EP sebagai anak perusahaan PT Pertamina Persero sekaligus kontraktor kontrak kerjasama di bawah pengawasan SKK Migas masih terus bersemangat dalam mencari dan menjaga energi demi ketahanan energi Indonesia loh. Berlokasi di Desa Jatinunggul, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi terus dikembangkan. SP Akasia ABG mencatat rekor memuaskan dengan pencapaian jam kerja selamat sebanyak 1.463.654 jam tanpa recordable incident. Keren kan? Lapangan Akasia Bagus sendiri dikembangkan berdasarkan Plan of Development atau POD yang disetujui pada 27 Desember 2017 dengan target memproduksi cadangan minyak sebesar 261 mmstb dan gas sebesar 29,52 BSCF melalui penambahan pengeboran 4 sumur pengembangan, 1 pengeboran sumur step out, dan 3 sumur workover pada sumur existing. Dan hingga saat ini terhitung lapangan Akasia Bagus memberikan kontribusi produksi minyak nasional sebesar
3.800 BOPD dan gas mencapai 9,6 mmscfd. And for your information nih pemirsa, memasuki semester akhir 2021, Jati Barang Field telah mencatat produksi minyak sebesar 7.279 BOPD atau 101,12% terhadap target 7.162 BOPD. Sedangkan produksi gas yang tadinya 49,87 mmscfd atau sebesar 94,86% terhadap target 52,7 mmscfd. Keren kan? Jadi pemirsa, fasilitas produksi stasiun pengukur Akasia Bagus ini rangkaian tes awalnya melalui komisioning startup lalu dilanjutkan dengan tes performance. Sehingga SKBK ini dinyatakan lulus uji kehandalan di awal September lalu. Dan beruntungnya selama pembangunan berjalan dengan lancar, aman dan selamat. Dan begitu Pak? Oke. Kalau begitu kita lanjut aja nih Pak, penelusuran lagi. Ya pemirsa, walaupun terhitung baru, stasiun pengukur Akasia Bagus ini prestasi yang sudah didapatkan sangatlah banyak. Tentu semua ini hasil dari kerjasama dan kerja keras pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sehingga mencapai prestasi yang sangat luar biasa. Kabar baiknya pemirsa, melalui fungsi production and project kembali menambahkan pencapaian target 2021 dengan melakukan on-stream fasilitas produksi stasiun pengumpul Akasia Bagus ini. Dan kesuksesan commissioning startup merupakan hasil sinergi yang baik antara PT Pertamina EP dan kontraktor pelaksana. SKK Migas mengapresiasi penyelesaian proyek yang secara keseluruhan menggunakan tenaga kerja dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mencapai 90,35%. Disinilah pengawasan kinerja field Jati Barang dilakukan pemirsa. Tren positif kinerja produksi PT Pertamina EP Zona 7 Jati Barang memang tetap dijaga dengan segala cara, termasuk monitoring kinerja field Jati Barang secara komputerisasi. Contohnya melakukan konversi pada sumur-sumur natural flow yang sudah depleted melalui metode lifting sesuai dengan konfigurasi sumur. Selain itu dalam proses perawatan sumur seperti pekerjaan skin bath test, optimasi jaringan gas lift, stimulasi surfactant, dan juga reparasi sumur-sumur existing pada lapisan berpotensi besar terus dilakukan oleh para pekerja. Field Jati Barang terus berupaya full speed dengan irama dan tempo kerja yang tidak menurun. Langkah terobosan dan inovasi pun terus diupayakan dalam berbagai peluang di setiap level operasi. Seperti menjaga low and off sumur-sumur gas melalui perawatan sumur, reparasi sumur-sumur suspended dengan membuka lapisan baru yang berpotensi mengandung gas, termasuk dilakukan juga maintenance sumur-sumur gas existing dengan kadar air tinggi, menggunakan metode remedial cementing sehingga produksi gas tetap terjaga baik. Jati Barang Field juga menambah beberapa fasilitas produksi seperti kompresor agar pemanfaatan gas yang disalurkan ke konsumen tetap optimal. Dan yang paling penting, terus melakukan maintenance fasilitas produksi yang ada. Selain fokus pada produksi, keberadaan perusahaan juga harus tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Selain pencapaian yang telah diraih yang hasilnya membanggakan dan sangat cemerlang, prestasi lainnya sudah diraih oleh PT Pertamina Jati Barang Field, yaitu terutama di bidang tanggung jawab sosial alias CSR. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, ikuti perjalanan saya kali ini terus ya. Let's go! Negeri ini, negeri yang kaya, sumber daya dilahirkan dari alam, menjadi kebutuhan utama. Namun, semua kan habis dan sirna, karena alam tidak akan terus melahirkan sumber daya. Hulu Migas menjawab asa untuk sumber daya dengan segala daya dan upaya untuk menuju Indonesia kembali berjaya.
Oke pemirsa, setelah puas lihat-lihat area produksi di stasiun pengumpul Akasia Bagus, saya Kamelia Putri mendapatkan kesempatan secara langsung untuk mengunjungi kantor Pertamina EP di Jatibarang Field. Dan nanti saya akan bertemu secara langsung dengan Senior Manager Bapak Hari Widodo untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai Hulu Migas. So, jangan kemana-mana, ikuti saya terus ya. Let's go! PT Pertamina EP adalah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu di bidang minyak dan gas bumi, yang meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Pertamina EP sendiri didirikan pada 13 September 2005. Sejalan dengan pembentukan PT Pertamina EP pada tanggal 17 September 2005, PT Pertamina Persero telah melaksanakan penandatanganan kontrak kerjasama dengan SKK Migas yang berlaku surut sejak 17 September 2003 atas seluruh wilayah kuasa pertambangan migas yang dilimpahkan melalui perundangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, termasuk kantor yang terletak di Jalan Raya Mundu, Kedokan Agung, Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Masuk ke kantor ini juga nggak bisa sembarangan loh pemirsa. Kita harus menjalankan standar operasional yang ketat agar senantiasa tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Nah pemirsa, kebetulan sekali sekarang saya sudah bersama Bapak Hari Widodo selaku Senior Manager Jatibarang Field. Nah Bapak, terima kasih sekali nih atas waktunya ya Pak. Sama Mbak Kamelia. Biar saya dapat informasi lebih banyak lagi, saya mau bertanya langsung sama Bapak Hari Widodo mengenai Jatibarang Field ini Pak. Oke, tapi biar lebih fresh dan lebih enaknya, kita sambil jalan. Jadi kita lihat-lihat situasi maupun lingkungan di Field Jatibarang. Wah, kebetulan sekali Pak. Terima kasih banyak, saya sangat beruntung nih. Yaudah kalau gitu langsung Pak. Iya. Oke Pak, bagaimana sih awal muasalnya di Jatibarang ini ditemukan sumber migas? Oke, kalau kita bicara sejarah berarti kita harus flashback ke belakang. Nah, dimulainya ditemukannya minyak itu, kalau kita bicara sejarah maka harus dimulai dari tahun 1871, di mana ada namanya Jan Rering, orang Belanda, sedang berjalan kira-kira seperti itu, kemudian menemukan ada rembesan minyak itu di sekitar daerah Majalengka. Dengan rembesan minyak itu kemudian dia berusaha untuk membuat sumur, jadi dibuatlah sumur menggunakan tenaga sapi, tentunya pemborannya nggak seperti sekarang, manual ya, manual gitu, sehingga mereka membuat 4 sumur. Dari 4 sumur itu, waktu itu diproduksi sekitar 6.000 liter. Kemudian dari sumur-sumur ini dioperasikan terus, kemudian sempat juga ditutup, kemudian dibuka lagi, kemudian dalam perkembangannya sempat dibuka juga lapangan Bongas gitu. Jadi minyak-minyak yang tadi, sumur-sumur tadi sempat dialirkan lagi ke Bongas. Kemudian baru ketemu ada teknologi seismik. Oh, teknologi pertama di zaman seismik itu di tahun 1967 kalau nggak salah, itu baru dilakukan di Jatibarang. Kemudian berkembang terus di Jatibarang hingga di tanggal 10 Mei tahun 1973 Bapak Presiden Soeharto meresmikan lapangan dan terminal Jatibarang. Produksinya waktu itu 40.000 BOPD. Saya pribadi sangat beruntung loh, langsung diceritakan oleh Bapak Hari Widodo mengenai sejarah Jatibarang Field ini. Oh iya Pak, yang saya ketahui nih, Pertamina EP Jatibarang Field ini setiap tahunnya produksinya sangat meningkat. Nah, aspek apa sih yang menunjang sampai mencapai target produksi tersebut? Yang pertama tentunya kami menyamakan mindset. Kita punya target RKAP, kita punya target BPNB. Tetapi kami juga punya target dan impian sendiri. Target kami 9.000 BOPD. Tentunya lebih besar dibandingkan dengan target RKAP maupun BPNB. Nah, langkahnya apa? Tentu langkahnya yang pertama adalah kita bangun kompetensi dari
seluruh pekerja di Pertamina Fuel Jatibarang. Kemudian kita tuntut mereka untuk melakukan satu ikhtiar maksimal, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas. Kemudian jaga kekompakan, karena dengan kekompakan maka masalah atau tantangan seberat apapun pasti akan terasa ringan kita hadapi bersama. Teamwork itu ya Pak Teamwork, ya, yang betul. penting. Dan Ya. tidak lupa kita harus selalu bersedekah sebagai alat kita untuk menolak bencana, kira-kira seperti itu. Sehingga jadi- pekerjaan kita selalu selamat lah, kira-kira Dan diberkahi seperti itu. Dan pastinya, Pak, ya. diberkahi. Jadi Dan selain jangan kerja lupa satu lagi, Ya Pak. yaitu tidak lakukan kerusakan. Baik itu aturan tidak boleh dilanggar maupun lingkungan juga kita tidak boleh rusak. Kira-kira itu. Jadi dari aspek SDM-nya nih Pak ya, dari sumber daya manusia yang Pastinya. bekerja ini PT Pertamina EP Jatibarang Fuel ini Betul. luar biasa. Hingga saat ini ada berapa jumlah sumur yang ada di Jatibarang Fuel Pak? Oke. Total sumur kita ada 120 sumur. Jadi yang operasi ada sekitar 48 sumur. Kemudian yang suspend ada sekitar 57 sumur. Dan yang difungsikan sebagai injeksi ada 14 sumur. Jadi total semuanya 120 sumur. Wow, sangat produktif sudah mencapai 120 sumur. Betul, luar betul. biasa. Terkait isu lingkungan nih Pak, bagaimana Jatibarang Fuel tetap menjaga agar tidak terdapat buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan? Oke, jadi yang pertama adalah ketaatan kita dalam memenuhi aturan. Nah, izin lingkungan kita sudah 100% alhamdulillah. Kemudian kalau kita bicara sertifikasi peralatan, itu sudah progres sampai hari 99%. Kita juga menghidupkan ICS dan banyak hal untuk aturan-aturan yang sudah kita penuhi. Ya aman lah ya Pak. Insya Allah Sudah secara legality kita semuanya aman. legalitas, terus cara penjagaannya Kita sudah melakukan water management 10 tahun yang lalu bahkan. Itu 100% air terproduksi kita injeksikan lagi ke dalam bumi. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, pencapaian apa aja sih yang sudah dicapai dan dilakukan baik dari secara produksi migas maupun CSR perusahaan? Oke, kita bicara produksi migas dulu. Jadi alhamdulillah Jatibarang Fuel sampai hari ini telah membukukan pencapaian angka produksi minyak. Year to date-nya atau rata-rata per tahunnya itu 7.286 barrel oil per day. Artinya apa? Ini setara dengan 101 dari pencapaian yang dari target yang telah ditentukan. Di bulan Oktober ini alhamdulillah kita naik lagi sampai hari ini itu sekitar 7.996. Wow, luar biasa sekali ya. Kemudian yang membanggakan adalah konversi energi kita. Di konversi energi kita mendapatkan penghargaan juga. Ini dari penghargaan Subroto. Kemudian yang lain adalah Gaswar. Jadi kita termasuk dalam menjaga lingkungan kita sedikit mungkin ada gas yang terflare, sehingga kita selalu berupaya agar flare-flare kita selalu dapat diturunkan. Dan tidak mencemarkan lingkungan. Dan tidak gitu mencemarkan ya, Pak, terutama lingkungan. untuk masyarakat Betul sekitar. sekali. Wow, Dan luar untuk upaya ini kita mendapatkan penghargaan juga ini dari Menteri SDM. luar biasa. Banyak sebenarnya. Banyak banget nih ya, dari Betul. Jatibarang Fuel aja sekian piagam dan pencapaiannya sangat luar biasa. Betul Mbak. Oke pemirsa dan Bapak Hari Widodo, terima kasih Oke. banyak. Dan kebetulan banget Bapak Hari Widodo ini sendiri menjawab pertanyaan dari saya tuh jawabannya pas sasaran dan gampang banget dimengerti. Oke Bapak Hari Widodo, makasih banyak atas Sama-sama waktunya. Mbak. Negeri ini, negeri yang kaya, sumber daya dilahirkan dari alam, menjadi kebutuhan utama. Namun, semua kan habis dan sirna, karena alam tidak akan terus melahirkan sumber daya. Hulu Migas menjawab asa untuk sumber daya dengan segala daya dan upaya untuk menuju Indonesia kembali berjaya.
Tak lantas puas dengan hasil capaian kerja produksi migas yang telah diraih, Jati Barang Field juga terus berupaya memperhatikan lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Di Desa Kedokan Bundar Wetan, Pertamina EP memiliki program CSR yang juga telah menyabet penghargaan loh pemirsa. Pemirsa, saya dapat informasi disinilah tempat penerima bantuan CSR dari PT Pertamina EP, yaitu Laboratorium Pos Pelayanan Agen Hayati di Kabupaten Indramayu. Seperti apa ya laboratoriumnya? Yuk kepo kan, ikutin. Pos Pelayanan Agen Hayati atau PPAH di kelompok ini mulai aktif dari tahun 2017 dan berkembang secara swadaya. Kemudian mendapat dukungan serius dari PT Pertamina EP berupa pembangunan laboratorium dan rumah produksi beserta dengan sarana prasarana pendukung lainnya. Hebatnya lagi, PPAH ini sudah mampu berproduksi 5 ton media padat serta 2.000 liter media cair per musim tanam. Serta produknya sudah digunakan dan dimanfaatkan oleh para anggota kelompok, bahkan hingga kelompok tani lain di sekitarnya. Tentunya dengan pengawasan dari petugas yang terkait ya pemirsa. Hai pemirsa, saya Kamelia Putri sekarang sudah berada di Laboratorium Agen Pengendali Hayati CSR Pertamina EP. Dan di sini saya tidak sendirian, saya sudah didampingi oleh Bapak Wawan. Alhamdulillah, saya ditempatkan di sini sebagai pendamping dari pelaksananya kegiatan yang ada di Sri Trusmi 1. Mulai dari tahun 2015, kebetulan kegiatan pelaksanaan pemanfaatan agen pengendali hayati di sini sudah mulai dilaksanakan. Tapi dalam bentuk mungkin dengan volume yang masih sangat kecil. Artinya untuk pemanfaatan di tingkat petani-petani penggerak aja dulu itu. Berdasarkan pengalaman dari para petani-petani yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut, yang sudah memanfaatkan agen hayati itu, sehingga ada permintaan dari petani-petani untuk melakukan, artinya meniru teknologi yang sudah dilakukan oleh pengurus-pengurus kelompok tani, ingin melaksanakan juga pemanfaatan agen pengendali hayati. Dari segi teknologi gimana nih Pak sebelum dan sesudah mendapatkan CSR dari Pertamina? Ada perkembangan nggak? Kalau untuk teknologi mungkin dilihat dari hasil dan biaya produksi yang dikeluarkan petani. Ada penekanan biaya produksi, tapi untuk kualitas dan hasil produksi yang didapatkan itu alhamdulillah lebih artinya berimbang atau bisa menyaingi dari petani-petani yang perlakuan konvensional. Oke, setidaknya setelah mendapatkan bantuan CSR ini produksinya lebih banyak. Betul, dan bisa mendapatkan fasilitas yang mumpuni untuk memproduksi lebih dan banyak. Dan juga lebih sehat juga. Oke, lebih sehat ya. Oke. Kita memperbanyak dari 2 jenis golongan. Yang pertama yaitu golongan bakteri dan yang kedua itu dari golongan jamur atau cendawan. Nah, untuk agen hayati dari jenis-jenis yang kita kembangkan di sini itu yang bakteri itu kita kembangkan Paenibacillus polymixa, kemudian Bacillus, kemudian Pseudomonas. Nah, untuk yang dari cendawan itu kita perbanyakan di sini yaitu dari jenis Trichoderma dan Bufferia. Oke, itu jenis-jenis agen hayatinya pemirsa yang dikembangkan di laboratorium ini. Ya, kelompok tani Sri Trusmi 1 yang beranggotakan 112 orang petani. Kelompok tani ini merupakan mitra binaan CSR Pertamina EP Aset 3 Jati Barang Field sebagai kelompok yang aktif mengupayakan pengamanan produksi ramah lingkungan dalam menerapkan pengamanan dari gangguan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Jenis agen hayati yang dikembangkan di kelompok ini yaitu bakteri dan jamur dengan media tumbuh beras. Mumpung masih di laboratorium nih pemirsa, saya juga berkesempatan ngobrol langsung sama Ketua Kelompok Tani Sri Trusmi 1. Nah Pak Waklan, saya mau tanya dulu nih, bagaimana asal-muasalnya Bapak dapat bantuan CSR dari Pertamina EP? Secara manual, alhamdulillah saya mengajukan ke Pertamina segala kebutuhan untuk menunjang organik bisa dipenuhi. Oke, berarti sebelum mendapatkan CSR dari PT Pertamina EP ini, semuanya manual dong Pak? Iya, manual. Kalau secara kuantiti produksi seperti apa nih Pak? Ada perbedaannya nggak sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan? Ya, kalau sebelum mendapatkan bantuan, produksi di petani kami itu sangat minim. Alhamdulillah setelah mendapatkan CSR di petani saya ini, hasil produksi meningkat.
Alhamdulillah, jadi bermanfaat sekali ya CSR dari PT Pertamina ini. Terus Pak, sudah berapa lama Bapak mendapatkan bantuan dari PT Pertamina ini? Mulai tahun 2017 Wah, dari 2017 hingga saat ini? saat ini. Oh, jadi lumayan lama ya Pak ya. Dan bagaimana nih Pak, ada efek apa nih untuk perekonomian keluarga? Ya, alhamdulillah pihak keluarga maupun para petani anggota kami sangat terbantu. Alhamdulillah ya Pak ya. Dan Bapak sebelumnya apa nih kegiatannya selain bertani nih Pak? Ya, berternak, berkebun. Oke, jadi beruntung sekali dong di sini sudah mendapatkan bantuan dari Pertamina. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, begitu pemirsa dari Pak Waklan penjelasannya mengenai bantuan dari PT Pertamina EP. Pupuk-pupuk organik yang dihasilkan dari laboratorium tadi diaplikasikan oleh para petani pada sawah-sawah sebelum dibajak pemirsa. Bersinergi dengan lingkungan sekitar untuk menjaga kelestarian lingkungan sebenarnya tak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan. Kita sebagai masyarakat pun wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup kita agar supaya terjaga dan terus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Sama seperti yang selalu dilakukan oleh PT Pertamina EP, anak perusahaan Pertamina Perseroan dan kontraktor-kontrak kerjasama di bawah pengawasan SKK Migas, selalu mendukung penuh kegiatan pelestarian alam dan lingkungan demi terciptanya tujuan pembangunan berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kegiatan Hulu Migas adalah kegiatan yang mengglobal dan sekaligus kegiatan yang memberikan dampak luas terhadap masyarakat maupun nasional, bahkan internasional. Apabila kita melihat bagaimana kegiatan Hulu Migas hadir di suatu tempat, maka dia paling tidak memberikan keuntungan buat kita semua. Misalnya adalah masyarakat sekitar atau kita semua akan menikmati yang namanya tanggung jawab sosial dari industri ini. Selain tanggung jawab sosial dari industri, tapi juga masyarakat juga akan menerima yang namanya tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau sering disebut dengan corporate social responsibility. Kita akan mendapatkan atau masyarakat atau pemerintah daerah akan menikmati yang namanya dana bagi hasil migas untuk daerahnya masing-masing. Lebih dari itu, daerah juga akan menerima manfaat berupa PI 10% atau participating interest 10% dari industri migas. Lebih dari itu, kehadiran industri migas juga akan mengenjot dan menjadikan perekonomian daerah itu berkembang, dan seiring dengan itu terjadi perkembangan di dalam pertambahan produk domestik bruto ataupun produk daerah dan restitusi daerah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jati Barang adalah lapangan-lapangan yang masih tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, berupa multiplier effect dan memberikan manfaat langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat sekitar. Nah pemirsa, tidak terasa perjalanan saya kali ini mengeksplor Jati Barang Field dan sekitarnya sudah di penghujung waktu. Wawasan dan ilmu yang saya dapatkan banyak sekali dari perjalanan saya kali ini. Sejatinya memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan kita bersama itu mulia. Begitu pula tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar patut kita apresiasi. Dan pemirsa, ikuti saya terus ya, karena di next episode kita akan mengeksplor lagi lokasi Hulu Migas berikutnya. Di mana ya? Penasaran kan? Makanya ikuti terus. See you!